Halo sahabat Atover, akhir-akhir ini media sosial diramaikan oleh beredarnya detik-detik video di mana seorang polisi menembak mati antara ibu dan anak yang merupakan tetangganya. Konflik ini bermula karena sengketa tanah. Dan yang menjadi perhatian saya penuh atas beredarnya video tersebut adalah ketika di mana seorang anaknya mengatakan, "My father is policeman." Bapak saya adalah seorang polisi, kata si anak gadis ini, mengatakan kepada ibu yang sedang bercekcok dengan polisi yang bersangkutan. Kemudian si ibu ini mengatakan, I don't care. I don't care. Saya tidak peduli entah bapakmu seorang polisi. Akhirnya si bapaknya yang merupakan seorang polisi ini mengambil senapan dari sakunya dan menembak antara ibu dan anak tadinya. Pelajaran besar dari konflik ini adalah ketika seorang gadis mengatasnamakan bahwa bapaknya adalah seorang polisi, akhirnya mendorong bapaknya ini melakukan aksi kriminal, yaitu membunuh. Sahabat Atover, ketika nama besar ini hanya digunakan untuk mempolitisasi atau hanya digunakan berlindung untuk melancarkan nafsu-nafsu keinginannya, maka ini akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Dalam video kali ini, sebuah tema saya angkat, yaitu mengatasnamakan. Channel Atofia Institute adalah milik kita bersama dan ladang kita bersama. Jika boleh, sampaikan pesan ini kepada seluruh manusia. Terima kasih. Sahabat Atover, dalam hal apapun, ternyata seharusnya kita itu mengandalkan diri kita dan tidak mudah mencatut nama baik, nama besar, apalagi lebih-lebih yang kita catut adalah nama Allah dan Rasul-Nya, demi untuk melangsungkan pembelaan sesuai nafsu kita. Dengan tegas, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha pernah mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi walakinnal fata yaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda yang pemberani, yaitu orang yang mengatakan hada abi kana abi, bapakku seorang polisi, aku ini sedang membela Rasulullah, aku ini sedang membela agama Allah. Tetapi di sisi lain orang tersebut melakukan etika-etika yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Jika nama baik saja, misalkan dalam konteks cerita tadi, yaitu seorang polisi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pembelaan dirinya, begitu menimbulkan madharat yang luar biasa. Bagaimana kalau seseorang ingin melancarkan nafsunya, dia mencatut nama Allah dan Rasul-Nya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat sesuatu mengatasnamakan Allah atas sebuah kebohongan? Pernah dalam suatu kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang yang pertama adalah ahli sujud, kemudian yang kedua orang fasik. Singkat cerita, ahli sujud ini suatu ketika sedang bersujud. Kemudian datanglah si fasik menginjak kepala orang yang sedang bersujud ini. Saking marahnya, kemudian orang yang bersujud tadi mengatakan kepada si fasik dengan mengatasnamakan Allah, dia berkata, wallahi innallaha la yaghfiru laka. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampunimu. Kemudian Allah mengirimkan wahyu kepada malaikatnya untuk disampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada orang yang sedang sujud tadi, siapa dia? Begitu mudahnya dia mencatut namaku, seolah-olah aku tidak mengampuni seorang hambaku. Dan sampaikan kepada keduanya bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang fasik tadi, dan pahala orang yang sujud tadi telah aku hapuskan. Artinya, kedua antara orang fasik dan ahli sujud tadi sama-sama memulai dari nol. Sahabat Atover, ada lagi misalkan seorang dengan mudahnya mengaku sebagai pembela Rasulullah, tetapi dalam dakwahnya dia selalu melancarkan kata-kata cacian kasar dan mengintimidasi kelompok yang bukan sepaham dengannya.
Padahal orang-orang yang melancarkan aksinya dengan melegitimasi ayat-ayat Allah sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah menjadi korban. Seperti diceritakan di dalam hadis, ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisy. Dzul Khuwaisy ini adalah sahabat yang ikut berperang di perang Hunain. Kemudian tatkala perang Hunain reda, tibalah Rasulullah Muhammad SAW membagikan harta ghanimah. Kemudian Rasulullah mengatakan sebagian besar harta ghanimah akan dibagikan kepada para mu'alaf ini. Kemudian Dzul Khuwaisy ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berlakulah adil. Karena posisi dia tidak mendapatkan harta ghanimah, sedangkan yang mendapatkan harta ghanimah adalah para mu'alaf. Terjadilah kecemburuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika engkau mengatakan kepadaku bahwa aku ini tidak adil, maka siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Kata Rasulullah. Maka diceritakan dari generasi orang inilah akan muncul kelompok yang namanya Khawarij, termasuk Ibnu Muljam. Sebagai penutup, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan famiq'aduhu finnar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka tempatnya adalah neraka. Sahabat At-Tofar, kita bisa menyimpulkan bahwa jangan sekali-kali kita mudah mencatut nama Allah, mencatut nama Rasulullah, dan mencatut segala nama baik pada umumnya untuk kepentingan kita.